tersebut artinya kemuliaan yang terus tidak akan pernah sampai kapanpun ada putus itu kemuliaan. Dan yang maksudkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, tatkala telah datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita untuk mematuhinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan sebab akramir rusul termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna akramal umami, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat termulia. Dengan begitu singkat umur yang kita miliki, kelemahan yang ada pada diri kita jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, ternyata rahasia Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik umat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berbagai macam keistimewaan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keistimewaan itu karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat terakhir yang paling pendek umurnya, yang paling lemah kekuatan kita, sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan kita sebaik-baik umat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat yang terbaik dari kalangan umat yang terbaik, karena mereka sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi manusia terbaik bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berikan mereka keistimewaan bisa menjadi sahabat Nabi Muhammad. Berkat mereka menjadi sahabat Nabi besar Muhammad, maka mereka menjadi manusia terbaik, sahabat Nabi besar Muhammad sampai Nabi besar Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah menyatakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala lampirkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan dalam Al-Quran sifat karakter kemuliaan yang dimiliki oleh mereka para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga menjadi mulia karena ada kaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka keluarga Nabi besar Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad pun nyatakan, tegaskan dalam Al-Quran dengan kalimat yang tegas, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan sesungguhnya Allah menginginkan hanya untuk menghilangkan ar-rijis, najis, kotoran yang besar, yang kecil, yang lahir, yang batin dari kalian wahai ahlal bait, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan wa yutahhirakum tathira, mensucikan kalian sesuci-sucinya, sehingga mereka menjadi keluarga terbaik. Begitu juga tempat dan segalanya, sampai hari, waktu, umur, masa menjadi terbaik karena ada kaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad, amruk, demi umurmu wahai kekasihku Muhammad. Allah bersumpah, dan Allah bersumpah atas masa Nabi Muhammad wal asri, masa Nabi besar, tapi masa itu masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak tegaskan kepada kita dalam Al-Quran,
bagaimana Allah bersumpah atas anugerah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun akan menjadi mulia kalau kita yang sudah dijadikan oleh Allah umat termulia, kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang Allah siap akan mencintainya jika kita ada kaitan hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan kepada kita dalam ayat yang tegas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai kekasihku Muhammad, jika kalian adalah hamba-hamba yang betul mencintai aku Allah, fattabi'uni, maka katakanlah kepada mereka, ikutilah aku, yaitu Nabi besar Muhammad. Jika kalian betul hamba yang mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi besar Muhammad. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti aku maka kalian akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Allah tidak akui namanya kecintaan yang dimiliki oleh seseorang hamba terhadap Allah, pernyataannya, kecuali setelah mereka mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, Allah akan berikan mereka anugerah yang besar, yang agung, yang mulia, yaitu Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita bisa mengambil keputusan dengan itu, bahwasanya ayah bunda Nabi besar Muhammad adalah ayah bunda terbaik karena mereka adalah ayah bunda Nabi besar Muhammad. Allah jadikan kita umat terbaik, tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad, bukan saudara Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan sahabat Nabi Muhammad, bukan kerabat Nabi Muhammad, hanya sekedar umat Nabi Muhammad yang datang jauh dari masa kita. Setelah datang masa Nabi besar Muhammad, Allah jadikan kita secara umum umat terbaik buat yang Allah pernah ciptakan. Bagaimana orang tua Nabi Muhammad? Apakah mereka bukan orang tua terbaik? Pasti mereka orang tua terbaik yang pernah ada, karena mereka menjadi kepercayaan Allah, dititip oleh Allah terhadap mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim. Dan tidak mungkin Allah itu salah nitip. Mungkin Allah salah titip? Kita bikin masjid ini perlu namanya desain dulu. Kita panggil satu pendesain yang memang ahli dalam bidangnya, kita coret-coret A, B, C, D, detail dengan baik agar tidak salah, tidak keliru, hasilnya baik, memuaskan. Setelah selesai baru dibangun. Kalau desain itu belum selesai, belum bangun, maka dapatlah hasil yang kita harapkan memuaskan. Itu kita manusia yang punya ilmu sedikit, yang punya pengetahuan sedikit, dan Allah tegaskan hal itu kepada kita. Allah tegaskan bahwasanya ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit. Allah nyatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Manusia yang punya ilmu sedikit, alhamdulillah bisa membuat bangunan-bangunan yang hebat, yang luar biasa, dengan begitu rapi, pas, tepat, tidak ada celah sedikit pun. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam ayat suci Al-Qur'an, dan Allah tidak mungkin salah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Andaikan dikumpulkan ilmu manusia semua, termasuk para nabi rasul, kumpulkan ilmu makhluk yang lainnya jadi satu, ilmu malaikat, ilmu lain sebagainya dari ilmu, jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti setetes dari lautan.
Seperti setetes itulah ilmu kita semua, makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, bangsa jin, di antara kita Nabi Nuh, malaikat, semua yang lainnya. Jika dikumpulkan dibandingkan dengan ilmu Allah, setetes dari lautan, bukan dari sungai, setetes dari lautan. Kita manusia yang punya ilmu sedikit itu bisa membangun hal yang masya Allah luar biasa dengan begitu mendetail, dengan begitu rancangan-rancangan yang hebat luar biasa. Bagaimana Allah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu seperti yang kita mampu? Allah jauh lebih mampu, lebih daripada yang kita bayangkan. Maka Allah tidak mungkin salah. Kalau ada pernyataan yang ketika diteliti, ditelusuri, seakan-akan ia meyakini Allah itu salah, maka yang meyakini itu pernyataan itu atau yang meyakininya itu hukumnya murtad, kafir, murtad. Seperti sekarang ada yang menyatakan orang tua Nabi besar Muhammad itu meninggal dalam keadaan kafir. Berarti maksudnya apa? Allah salah pilih. Ya pokoknya secara kasarnya Allah salah pilih. Berarti orang yang mengucapkan kalimat itu, kata-kata itu, sadar dia atau tidak sadar, dan orang yang meyakininya hukumnya kafir, murtad, jelas. Hukumnya kafir, murtad, jelas kafir murtadnya. Manusia bikin sesuatu dengan rancangan, masya Allah, bagaimana itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid mengatakan dalam Maulid Habsyi, menegaskan kepada kita, walamma kanatis sa'adatul abadiyah laha mulahadatun khafiyah ikhtassat man sya'at minal bariyah bikamalil khususiyah. Karena kebahagiaan, keberuntungan itu Allah tetapkan abadi, maka harus ada perhatian secara khusus untuk menyiapkan kebahagiaan. Maka beliau menghadap mereka dalam kalimat yang lain, beliau mengatakan, wa ma min sulbin dhamma illa wa tammad alaihi minallahin ni'mah. Tidak ada satu sulbi yang Allah titipkan di situ Nabi Muhammad dari semenjak Nabi Adam, kecuali Allah sempurnakan bagi yang memiliki sulbi itu nikmat dari Allah. Allah sempurnakan nikmatnya, sebagaimana Allah tegaskan kepada kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah mengatakan wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ya Allah telah menyempurnakan saat ini dan seterusnya atas engkau ya Muhammad nikmatnya Allah. Begitu juga orang tua Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai orang ayah bunda beliau adalah manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah dengan mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, secara lahir, secara batin, semua mereka sempurna. Maka beliau menegaskan, fatanagala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun. Maka berpindah-pindahlah itu keindahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di perut-perut, di sulbi-sulbi, dan di perut-perut yang mulia. Maka kita harus berhati-hati dalam melontarkan kalimat kata-kata, dan kita harus lebih berhati-hati dalam meyakini sesuatu. Jangan sampai salah, jangan sampai kita merasa meyakini itu adalah sesuatu yang benar sebagai keyakinan, ternyata salah. Karena ketika kita membaca sejarah, kita akan dapatkan, kita akan mengambil keputusan, menilai, nilai akhirnya adalah yang pertama kali yang mengetahui tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad adalah Bunda Aminah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Bunda Maryam,
karena dia adalah bunda Nabi Isa, maka bunda Aminah jauh lebih mulia karena ia bunda Nabi besar Muhammad. Karena ia bunda Nabi besar Muhammad pasti jauh lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada bunda Maryam. Kenapa? Karena ia bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab Syama'il diceritakan oleh para ulama kita tentang apa yang pernah dahulu diceritakan oleh Sayyidah Aminah. Sini dinyatakan, galat Aminah, berkata bunda Aminah, lamma hamaltu bi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku mengandung kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hatiku, fi awal syahrin min hamli, di awal bulan dari namanya kehamilanku, bahwa syahrul Rajab al-Asam, ia adalah bulan Rajab al-Asam. Bulan Rajab al-Asam tuli, artinya di bulan itu dimuliakan oleh bangsa Arab sehingga mereka tidak berperang dan tidak terdengar suara dentingan senjata saat itu, karena mereka muliakan, karena bulan mulia, bulan Rajab bagi mereka. Bainama ana dzati lailatin fi ladzatil manam, tatkala aku pada suatu malam sedang merasakan begitu nikmat tidur, begitu nikmatnya tidur, iddakhala alayya rajulun malihul wajh, tiba-tiba masuk menjumpaiku dalam mimpiku seorang rajul lelaki malihul wajh, indah gagah mukanya, bungas bahasa kita, thayyibur raihah, baunya amat sangat nyaman sekali, harum sekali, wa anwaruhu laihah, dan cahaya-cahaya itu nampak sekali cahayanya. Wa huwa yaqul, ia seraya datang dalam mimpiku itu menyatakan, marhaban bika ya Muhammad, selamat atasmu wahai Muhammad. Datang tiba-tiba, yang diajak bicara bukan Sayyidah Aminah, tapi yang diajak bicara adalah bayi yang sedang berada di kandungan Aminah. Marhaban ya Muhammad, marhaban bika ya Muhammad, selamat atasmu wahai Muhammad. Qultu lahu, maka aku katakan kepadanya, man anta, siapa engkau? Qala ana Adam abul bashar, beliau mengatakan aku adalah Adam, ayahnya manusia semua. Nabi Adam datang dalam mimpi Sayyidah Aminah. Yang agak mengejutkan, ketika ia datang dia mengucapkan salam, dia mengucapkan sapaan terhadap cabang bayi yang berada dalam perut atau rahim Sayyidah Aminah. Harusnya yang ia ajak bicara ya bunda Aminah, tapi langsung dia mengatakan marhaban bika ya Muhammad. Makanya Sayyidah Aminah agak kaget, maka bertanya, siapa engkau? Beliau mengatakan, aku adalah Adam abul bashar, Adam ayahnya semua manusia. Qultu lahu ma turid, aku katakan kepadanya, apa yang kau inginkan? Qala abshiri ya Aminah, beliau mengatakan, terimalah kabar gembira ini wahai Aminah. Faqad hamalti bi sayyidil bashar, sungguh engkau telah mengandung pemimpin semua manusia, junjungan semua manusia, tuan semua manusia yang ada, wa fakhri Rabi'ah wa Mudhar, dan kebanggaan suku Rabi'ah dan Mudhar. Nabi Allah Adam memberikan berita gembira kepada Sayyidah Aminah atas kemuliaan yang Allah berikan kepada anak yang sedang ada dalam kandungannya, yang baru umurnya 1 bulan. Tidak cukup itu, ketika datang bulan kedua, ketika datang bulan ketiga, ketika datang bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, setiap bulan beliau bermimpi didatangi oleh para nabi dan rasul, dan semua mereka melakukan sama atas seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, cuma dengan kalimat yang berbeda.
Yang kedua datang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kedua ketika datang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Sekali lagi yang ia ajak bicara anak yang sedang dalam kandungan Sayyidah Aminah. Harusnya assalamu alayki ya Aminah, harusnya begitu, tapi tidak. Ketika ia datang assalamu alayka ya Rasulullah, dia mengajak bicara kepada anak yang sedang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Selamat sejahtera atasmu wahai utusan Allah. Maka Sayyidah Aminah kembali kaget. Dia mengatakan man anta, siapa engkau? Dia mengatakan ana Sis, aku adalah Sis, anaknya Adam. Sayyidah Aminah mengatakan qultu lahu ma turid, apa yang kau inginkan wahai Nabi Allah Sis? Qala absyiri ya Aminah, terimalah kabar gembira ini wahai Aminah. Faqad hamalti bi sahibi ta'wil wal hadis, sungguh engkau telah mengandung sahibi ta'wil, seorang yang memiliki ta'wil, bisa mengungkapkan, menjelaskan Al-Quran dan lain sebagainya dengan ta'wil yang indah, dan hadis. Setiap ucapannya adalah hadis yang menjadi pedoman bagi umat. Begitulah seterusnya. Datang di bulan ketiga Nabi Allah Idris, datang di bulan keempat Nabi Allah Nuh, datang di bulan kelima Nabi Allah Hud, datang di bulan keenam Nabi Ibrahim, datang di bulan ketujuh Nabi Allah Ismail, datang di bulan 8 Nabi Allah Musa, datang di bulan ke-9 Nabi Allah Isa dalam mimpi Sayyidah Aminah. Nabi Rasul mendatangi Sayyidah Aminah dan semua mereka mengucapkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aminah. Jadi yang pertama kali tahu kemuliaan Nabi besar Muhammad itu siapa? Ya Bunda Aminah. Melalui siapa dia tahu kemuliaan tersebut? Melalui para Nabi Rasul yang mendatanginya. Bu, pernah kita ketika hamil anak kita ada Nabi Rasul dalam mimpi kita datang? Pernah nggak? Atau tanya kepada mereka-mereka yang mengatakan ayah bunda Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir, tanya kepada mereka, ayah bunda mereka, dan tanya kepada mereka, pernahkah istrinya atau bundanya ketika hamil ia atau hamil anaknya ada Nabi Rasul datang dalam mimpi yang mengungkapkan tentang kemuliaan yang ada dalam anak, yang kemuliaan anak yang ada dalam kandungan istrinya? Kira-kira ada enggak? Tidak ada. Ya, kita dengan mereka kurang lebih tidak ada. Kemuliaan hanya Allah khususkan kepada Sayyidah Aminah. Kira-kira kalau orang mimpi baik, kira-kira menunjukkan orang itu baik tidak? Tergantung orangnya, tergantung hatinya, tergantung pikirannya. Itu yang akan dilihat dalam mimpinya. Tergantung kebersihan hati jiwa seseorang. Apa yang ia lihat dalam mimpinya benar, nyata nantinya atau tidak. Menunjukkan dia adalah orang mulia, sampai datang menjumpainya orang-orang mulia. Dan satu-satunya kelahiran yang pernah ada dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang ketika seorang bunda, seorang ibu ingin melahirkan anaknya, Allah Subhanahu wa taala utus bidadari untuk menyambut kelahirannya, hanya untuk Sayyidah Aminah. Tidak ada selainnya bunda. Tidak Bunda Maryam, tidak bunda yang lainnya. Ketika mereka lahir, tidak ada bidadari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kelahirannya, kecuali hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin dilahirkan oleh Bunda Aminah. Bunda Aminah melihat. Fahadarat bi taufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Hadirlah kala itu Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, dan bersama mereka berdua al-hurul ain, bidadari-bidadari, untuk ta'nisan li janabihal mas'ud,
wa musyarakatan lihadat simatil mamdud, untuk menghibur Sayyidah Aminah dan untuk ambil bagian dalam kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh satu-satunya bunda Sayyidah Aminah. Kira-kira Bu, kalau ada orang nanam durian, mustahil atau tidak jatuhnya rambutan? Orang tanam buah durian, jatuhnya rambutan, mustahil atau tidak? Dan pernahkah terjadi orang tanam durian jatuhnya rambutan selama ini? Tidak mungkin. Kita mengatakan mustahil. Begitu juga tidak mungkin anaknya ini durian ternyata buahnya rambutan. Yang jatuh durian, anaknya durian, ternyata pohonnya rambutan. Kira-kira mungkin? Tidak mungkin. Kalau lihat anaknya namanya hebat luar biasa, berarti yang hebat luar biasa itu siapa? Ayah bundanya hebat. Begitu enggak? Ya begitu sudah, seperti itu hukumnya. Kalau kita melihat seseorang luar biasa sukses, Masya Allah, pasti kita lihat ayah bundanya yang hebat luar biasa. Kenapa? Karena bibitnya pasti bagus, bibitnya pasti sempurna, sehingga melahirkan yang bagus sempurna. Begitu enggak? Ya begitu sunnatullah, memang begitu sudah. Enggak mungkin jatuhnya namanya buah durian, pohonnya rambutan. Apalagi yang lebih mengerikan dari itu, tidak mungkin anaknya seorang Nabi Rasul, orang tuanya orang kafir. Mungkin tidak? Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah salah pilih, tidak mungkin Allah keliru, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin tanamnya rambutan, buahnya durian. Alhamdulillah kita meyakini Bunda Aminah adalah bunda yang mulia, seorang wanita yang terbaik di masanya, dari segi agamanya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari segi keturunannya. Ia adalah perempuan yang diidam-idamkan setiap laki-laki yang ada di masanya. Bahasa kita mungkin bunga desa. Banyak yang cantik, banyak yang cantik jelita, tapi tidak seperti Sayyidah Aminah. Sempurna lahir, sempurna batin. Begitu juga ayah Sayyid Nabi besar Muhammad, Sayyidina Abdullah. Dia adalah bunga desa yang menjadi harapan setiap perempuan yang ada di tempatnya. Setiap perempuan yang ada di kota Mekah kala itu menginginkan untuk menjadi istrinya Abdullah. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang paling tampan, paling gagah, paling bungas laki-laki yang ada di tempat mereka. Paling namanya keturunannya, keturunan orang-orang baik. Pemimpin dari atas pemimpin kaumnya sampai kedua orang tuanya. Ada riwayat, ada cerita, wallahu alam, dalam kitab ini juga, kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Nikmat terbesar atas alam semesta ini dalam Maulid pemimpin anak Adam. Karangan Imam Al-Alim Allamah Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kalangan seorang ulama besar di masanya, yang banyak karya-karyanya, yang menjadi rujukan fatwa-fatwanya dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan dalam karyanya ini bahwasanya tatkala menikah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad, dengan Sayyidah Aminah binti Wahab, maka Sayyidah Aminah menjadi perempuan yang diirikan oleh setiap perempuan yang ada di tempatnya.
Kenapa? Karena ia berhasil mengambil namanya jantung hati setiap perempuan yang ada. Di kitab ini beliau menegaskan, karena begitu besar harapan setiap wanita yang ada, keinginan wanita yang ada untuk menjadi salah satu istri Abdullah bin Abdul Muttalib, diwariskan dalam kitab ini, wallahu alam. Yang jelas dia seorang ulama besar, tidak mungkin dia sembarang dalam menulis karyanya. Beliau mengatakan karena merasa menyesalnya perempuan-perempuan yang ada di masanya, karena telah mendapatkan jantung hati mereka. Perempuan-perempuan tadi yang tidak mendapatkan Sayyidina Abdullah, ada kurang lebih 100 perempuan yang mati tiba-tiba, meninggal tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan jantung hati mereka. Harapan mereka yaitu menjadi istrinya Abdullah bin Abdul Muttalib. Antum ibu pernah dengar bu, ada seorang menikah 100 perempuan yang mana? Seorang laki-laki menikah 100 perempuan yang mati. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi istrinya. Pernah dengar bu? Selain Abdullah ini pernah dengar? Pernah dengar kita ke Sabah hari bang? Tidak ada pernah dengar. Coba kita perhatikan betapa begitu gagahnya Abdullah. Betapa begitu sempurnanya Abdullah, sebagai seorang laki-laki yang menjadi pujaan idaman setiap hati wanita, sampai meninggal 100 wanita. Masya Allah, ya pantas kalau laki-laki seperti itu yang gagah, ibunya cantik, sangat cantik, jadi tak melahirkan seorang anak yang gagah. Maka diibaratkan oleh Habib Ali Habsyi juga dalam Maulid Habsyi, menggambarkan orang tua Nabi Muhammad. Beliau mengatakan fahuwal gamarut tamul ladzi yatanaggalu fi buruji. Maka Nabi Muhammad bagaikan gamarut tam, bulan sempurna, artinya bulan purnama, bagaikan bulan purnama yang berpindah-pindah dari tempatnya, berpindah. Disurbi Nabi Adam sebagai bulan, Nabi Allah Adam anaknya sebagai bulan, sampai kedua orang tuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, ini keyakinan kita yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, dan kita akan ditanya tentang keyakinan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita secara syariat agama wajib mengenal siapa ayah bunda Nabi Muhammad. Bahkan kita wajib mengetahui nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih ayah Nabi Muhammad? Siapa sih kakeknya? Siapa sih ayah dari kakeknya? Siapa sih ayah dari kakeknya? Sampai seterus. Siapa sih istrinya? Siapa sih anaknya? Siapa sih anak cucunya? Siapa sih sahabat-sahabatnya? Kita wajib kenal, kita wajib tahu. Orang yang paling dekat dengan seseorang itu adalah orang tuanya. Ya, seorang yang paling harus berbakti, seorang lelaki yang harus paling berbakti ia kepada bundanya, ayahnya, lebih daripada baktinya kepada anak istrinya. Kalau kita baca dalam kitab Manaqib, kita baca banyak dapatkan berita-berita, cerita-cerita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Aminah dan setiap orang-orang yang memiliki di situ namanya nikmat dari Allah. Allah titipkan bagi mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah Sayyidah Aminah, beruntunglah Sayyidina Abdullah, karena mereka dipilih oleh Allah dari sekian bangsa jin manusia yang ada, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, untuk menjadi ayah bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid sekarang ini masih bulan Maulid, bulan yang harus kita mengenal Nabi kita Muhammad.
Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik kita umat, Allah kenalkan kepada kita sosok para nabi rasul dalam Al-Qur'an. Dan Allah pun mengenalkan kita sosok ibu nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dapat mengatakan, memastikan bahwasanya dalil ulama-ulama bikin maulid adalah Al-Quran. Karena Allah dalam Al-Quran cerita maulid, Allah bikin maulid dalam Al-Quran. Setiap kali kita melahirkan anak tasmiyah, maka kita baca ayat tasmiyah. Dalam ayat tasmiyah itu ada cerita tentang maulid kelahiran Bunda Mar. Ya inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika kita buka surat Maryam, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana proses hamilnya Siti Maryam Nabi Isa. Ketika Allah ingin angkat cerita Nabi Allah Isa, Allah angkat cerita Bunda Maryam dulu. Baru Allah angkat cerita Nabi Isa kepada kita. Begitu juga Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas Allah angkat cerita Nabi Musa. Dan diawali dengan lahirnya Nabi Musa dan sebelum lahirnya Nabi Musa. Jadi yang pertama kali bikin karya maulid Allah. Dari mana? Dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu ya, kalau bisa mungkin kita bisa nyatakan ya kitab maulid. Karena Nabi kita Nabi yang termulia, maka sejarahnya pun sejarah yang paling komplit, paling banyak sejarahnya, karena ia berkaitan dengan semua makhluk yang ada, berkaitan dengan semua makhluk yang ada. Dari sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam dan selainnya, dia berkaitan semua. Nabi besar Muhammad SAW, maka ceritanya panjang lawas, tidak habis. Walaupun kita kisah setiap hari Nabi Muhammad, tidak habis kisahnya. Kenapa? Besok masih ada kisah lagi tentang Nabi Muhammad. Kalau dunia habis, tidak habis kisah Nabi Muhammad. Kenapa? Masih ada kisah nanti di alam barzah. Alam barzah habis, tidak habis cerita Nabi Muhammad. Kenapa? Masih ada kisah lagi nanti setelah dibangkitkan dari alam barzah. Hari kebangkitan, kita kumpul di padang mahsyar, ada kisah lagi Nabi besar Muhammad. Habis alam barzah, namanya alam mahsyar, kita masuk ke dalam surga, habis kisah Nabi Muhammad. Habis ada kisah lagi dalam surga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan sehari sudah terlalu panjang bang cerita kisah-kisah kita. Nabi Muhammad tidak cukup, sehari tidak cukup, sebulan tidak cukup, 1 miliar tahun tidak cukup. Kenapa? Karena kemuliaan yang begitu agung Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Kita aja yang tidak tahu. Kita aja yang tidak tahu. Ulama mengatakan tidak ada seseorang tahu di antara manusia makhluk yang ada, dak malaikat, dak nabi rasul, tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah jadikan kita salah satu umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Nabi Rasul mengharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Rasul semua mereka mengharap untuk menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita tidak minta, tidak mengharap, Allah jadikan kita umat Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita, jiwa kita dalam mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, merindukan untuk bersama Nabi Muhammad, mengikuti secara sempurna jejak langkah Nabi besar Muhammad, lahir batin, ucapan, perbuatan, tingkah laku dalam bermuamalat. Allahumma amin. Siapapun di antara kita mampu mengikuti sempurna Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi manusia yang sempurna. Semakin sempurna maka ia mengikuti Nabi Muhammad,
semakin ia menjadi manusia yang semakin sempurna. Sampai kapan? Tidak sampai kapan, tidak sampai makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, tidak habis habis. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka itu. Allahumma amin, Allahumma amin. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, fadhol silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, fadhol silahkan. Ibu-ibu mau tanya boleh, Bu. Alhamdulillah Pak, Allah berikan kita akal, dan alhamdulillah diiringi dengan iman, jadi sempurna akal kita karena dia terarah. Kalau akal aja tanpa iman tidak sempurna, kenapa dia tidak terarah? Dia tidak terarah, tapi dengan iman dia terarah. Banyak orang yang punya akal tapi Allah tidak sempurnakan akalnya dengan iman. Kenapa? Karena Allah tidak berikan mereka iman. Kalau akal Allah berikan semua manusia, tapi iman Allah tidak berikan kepada semua manusia. Kalau akal aja Allah berikan semua manusia, ya walaupun berbeda-beda, tapi kalau iman Allah tidak berikan kepada semua manusia, kepada hamba-hamba yang khusus diistimewakan oleh Allah. Kemudian Allah jadikan kita hamba yang istimewa. Allah angkat derajat orang tua Nabi besar Muhammad SAW di atas derajat yang telah Allah anugerahkan. Allah angkat derajat Nabi kita Muhammad di atas derajat yang telah Allah anugerahkan. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kebaikan keberkahan Nabi besar Muhammad untuk kita dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita menjadi mulia berkat Nabi besar Muhammad, anak cucu kita, keturunan kita, dan semua saudara kita muslimin yang mencintai Allah dan mencintai Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan tersebut ada dalam benak hati kita, dalam setiap langkah kita, ucapan perbuatan kita, muamalat kita, anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi besar Muhammad di surganya fi afiyah. Apapun niat kita, mudah-mudahan Allah sampaikan. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya tidak terang-terang, dilihat begitu-begitu aja. Tapi sudah masuk salat waktu duha ini, sudah masuk waktu salat duha. Ya khair, kalau bisa jangan pulang kita kecuali salat 2 rakaat. Insyaallah dapat pahala haji umrah yang sempurna. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatnya duha dan isy. Sunat duha, sunat al-isyraq, sunat al-hadi atau yang lainnya. Allah. Taqabbal Allah minkum.